Shalom, jumpa lagi dengan saya Mika dalam acara kesejukan bagi jiwa. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Saya percaya ini belum terlambat ya. Puji Tuhan, biar kita bisa lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang orang katakan, apapun yang dinubuatkan ya. Walaupun katanya tahun 2023 di tahun yang gelap, kalau kita bersama Tuhan, kegelapan itu akan berlalu karena Dia adalah terang. Mari tetap melekat kepada Tuhan. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah itu bisa menginspirasi kita, memotivasi, ya, meneguhkan, bisa juga memberi kekuatan, ya, menyentuh, bahkan juga bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, serta menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari terus kita melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Di tahun 2023 ini kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah lalu di hidup kami. Ketika kami mendekat kepadamu, mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau dan menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menuntun hidup kami. Dan bersama Engkau tidak ada yang tidak dapat kami lakukan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan terus memimpin kami melewati tahun ini dengan kemenangan. Dan terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kami percaya Tuhan merancangkan yang baik bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Hamba berdoa dan menyerahkan acara kesejukan bagi jiwa ini, biar Tuhan yang pimpin dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, hanya Engkau jawaban di dalam hidupku. Hanya Engkau sumber damai sejahtera. Engkau Allah kekuatanku, hanya bersamamu Tuhan ku rasakan ketenangan. Hanya di dalammu Tuhan ku rasakan damai. Terima kasih, ku bersyukur Bapa, buat kasih-Mu yang luar biasa. Allah yang mengasihi, Allah yang selalu peduli, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau setia, Kau setia. Terima kasih, ku bersyukur. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Baik saudara, seperti biasa saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan. Biar kiranya kisah ini memberkati kita semua.
Saya akan bacakan dengan judul Hati yang Dipulihkan. Tak semua hadiah diberikan dalam bungkusan kertas berwarna-warni dan simpul pita yang indah. Sebagian hadiah, khususnya yang datang dari Allah, bisa diberikan secara tersamar sehingga seringkali tidak disadari. Dan juga menerima hadiah seperti itu. Pertama kali bertemu Dan, ia duduk berseberangan meja dengan saya dalam pertemuan bagi orang-orang yang sedang berduka. Ketika itu, saya memimpin kelompok tersebut dan berpenampilan menarik, berusia sekitar 30-an. Ia menundukkan kepala, bertumpu pada kedua tangan yang menutupi wajah. Tampaknya ia benar-benar diliputi kepedihan sehingga menghindari kontak mata dengan orang lain dan mendesah panjang. Seperti biasanya, kami memulai pertemuan itu dengan perkenalan. Masing-masing menyebutkan nama dan kedukaannya. Ketika tiba giliran Dan, ia mengangkat kepala dan dengan mata diliputi kabut kepedihan berkata, "Saya Dan. Istri saya dibunuh 3 bulan yang lalu." Suaranya tersekat. Seorang wanita di sebelah saya menyatakan keterkejutannya. Kemudian kesunyian mengisi ruangan itu. Saya telah memimpin kelompok semacam ini selama hampir 6 tahun. Dan saya kira saya telah mendengar segala macam cerita yang mungkin ada. Ternyata saya salah. Kisah yang diungkapkan Dan adalah kisah tentang ketamakan yang kemudian berubah menjadi kekejaman. Dan detil kisah itu amat mengerikan. Selama berbulan-bulan berikutnya, saya banyak berdoa karena menyadari bahwa saya tak akan mampu meringankan kepedihan Dan tanpa campur tangan dari Allah. Setiap minggu, bila tiba giliran Dan untuk mengungkapkan pergumulannya, ia membuka hati dan mengeluarkan semua kepedihannya. Pernikahannya dengan Barbara belumlah setahun. Mereka masih dalam suasana bulan madu dan mengharapkan kehidupan bersama yang bahagia dan langgeng. Tetapi kebersamaan mereka harus diakhiri secara tiba-tiba. Hanya dalam waktu singkat, segala harapan dan impian mereka sirna. Bukan karena kecelakaan, tetapi karena perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Setiap kali Dan menyebut orang yang membunuh istrinya, sikapnya penuh kemarahan dan kebencian. Dengan tangan dikepalkan dan mata menyala-nyala penuh amarah, dan mengungkapkan secara detil bagaimana ia menemukan tubuh istrinya dalam keadaan mengerikan. Saat ia berbicara tentang pembunuhan itu, saya memperhatikan bahwa ia tak pernah menyebut nama pembunuhnya, tetapi menggantinya dengan kata-kata kotor, bagai seekor ular yang memuntahkan bisa dari jiwanya yang terdalam. Dalam sesi saya, selalu terdapat paling tidak satu pertemuan untuk membahas kemarahan dan satu sesi lagi membahas pentingnya pengampunan. Namun, dalam kelompok khusus ini, saya rasa sepertinya tidak berperasaan untuk meminta dan memaafkan pembunuh Barbara.
Solusi yang selama 6 tahun berhasil saya terapkan dengan baik sepertinya tidak relevan bagi penderitaan yang dialami dan tidak ada sedikit pun usaha dan jawaban manusia yang dapat menyembuhkan luka yang dalam dan menghanga itu. Bulan-bulan berlalu, saya mengambil cuti musim panas, namun tetap mengadakan kontak dengan Dan setiap hari. Ia menjalani hidup hari demi hari dan mengalami banyak kemajuan seperti yang diharapkan. Lalu bulan September tiba dan saya mulai merencanakan kelompok baru. Untuk pertama kalinya saya akan memimpin kelompok ini di bawah naungan gereja saya, sehingga saya dapat memasukkan doa dalam sesi-sesi saya dan menawarkan bantuan. Karena saya tahu ia masih membutuhkan dukungan, dengan senang hati saya menerima tawarannya. Dengan cepat dan berperan aktif dalam kelompok baru tersebut, ia mulai membuat banyak kemajuan dalam mengatasi kepedihannya sambil membantu anggota kelompok yang lain. Tetapi ia belum dapat menghilangkan gambaran yang mengerikan saat menemukan istrinya dan terus diliputi kemarahan terhadap sang pembunuh. Setelah beberapa minggu mengikuti sesi itu dan mengatakan bahwa proses pengadilan akhirnya akan dimulai, ia sudah lama menunggu dengan cemas agar kasus itu diputuskan. Mungkin kata-kata paling tepat yang ingin ia ucapkan adalah, "Saya harap ia dijatuhi hukuman mati di kursi listrik." Karena minggu depan adalah saat yang berat bagi Dan, kami berkumpul di sekitarnya dan berdoa baginya. Kami berdoa agar keadilan benar-benar ditegakkan dan agar ia memperoleh kekuatan selama persidangan. Betapa terkejutnya saya ketika salah seorang berdoa agar Dan memiliki hati yang mengampuni dan menerima damai sejahtera dalam menghadapi situasi ini. Tidak mungkin, pikir saya. Namun, sepanjang minggu berikutnya, saya merasa didorong untuk menaikkan doa yang sama. Suatu malam, saat sedang mempersiapkan makan malam, telepon berdering dan ternyata itu dari Dan. Saya hampir tidak dapat mengenali suaranya. "Saya baru mengalami sesuatu yang aneh," katanya penuh sukacita. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba saya mendengar diri saya memaafkan si pembunuh. Saya sama sekali tidak bermaksud melakukannya, tetapi kata-kata itu meluncur begitu saja. Dan saya tahu saya mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba kedamaian memenuhi hati saya saat menyadari bahwa saya sedang berdoa bagi keselamatannya. Saya tersenyum dan menerima hadiah yang luar biasa indah dari Allah, yakni hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Bahkan saya hampir lupa untuk memintanya. Dan terus mengalami pemulihan. Dan kenangan indah bersama Barbara menggantikan kenangan sedih yang menyakitkan. Ia masih merasakan kehilangan, tetapi gambaran mengerikan yang terukir dalam pikirannya perlahan-lahan memudar, sementara ia memandang masa depan dengan penuh harapan. Kini ia dapat tersenyum dalam sesi-sesi kami saat membagikan pengalamannya yang ajaib tentang pemulihan emosinya itu dan menyarankan orang lain agar mereka juga berani berdoa untuk hal yang
tampak mustahil. Jika Allah dapat melakukan hal ini bagi saya, mengapa Dia tak mungkin melakukan perkara yang lain? Ia berkata kepada setiap orang dengan suara penuh kekaguman. Menyaksikan perubahan dalam diri dan kemajuan yang dialaminya membuat saya sadar bahwa bersama Allah segala perkara adalah mungkin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Inilah kisah yang ditulis oleh Ibu June Kersakov. Luar biasa saudara ya. Bagaimana Bapak dan mengalami satu peristiwa yang sangat mengerikan ya, menyedihkan. Baru menikah belum 1 tahun, istrinya mati dibunuh dengan keji. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya ya. Tapi keputusan yang baik sudah diambil oleh Bapak, dan dalam kesedihannya yang mendalam, dia datang dalam satu pertemuan ya, perkumpulan khusus untuk orang-orang yang sedang berduka. Dia mencari penghiburan di dalam Tuhan, di tengah saudara-saudara seiman. Walaupun pada awalnya ya, bahkan pembimbingnya sekalipun ya, menyadari tidak mungkin rasanya untuk menyarankan dan memaafkan pembunuh istrinya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan memangnya. Ternyata ketika akan menghadapi persidangan, dilakukan dukungan ya bagi, dan mereka lebih lagi sering berdoa bersama. Salah satu anggota mendoakan agar dan bisa memberikan pengampunan dan menerima damai sejahtera Tuhan yang tadinya dipikir kayaknya tidak relevan buat Dan ya. Tapi itulah kuasa Roh Kudus bekerja. Justru akhirnya Dan mengalami satu pengalaman yang luar biasa, Bapak. Dan ketika dia berdoa ya, dia bisa mendoakan pembunuh istrinya, dan dia bisa mengampuni, bahkan berdoa bagi keselamatannya. Luar biasa saudara. Dan sejak saat itu dia memiliki damai sejahtera dari Tuhan, ketenangan, sukacita, hatinya dipulihkan. Memang saudara, tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan teladan, mengampuni kita lebih dulu, orang yang berdosa, yang seharusnya layak dihukum ya, di dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita datang bertobat, minta pengampunan kepada Allah, Dia mengampuni kita dan Dia memberikan kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus belajar untuk bisa memaafkan, sekalipun rasanya tidak pantas orang itu yang bersalah kepada kita untuk dimaafkan. Tetapi itulah pelajaran kasih dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang bisa memampukan setiap kita, anak-anak yang percaya, untuk mengampuni. Terpujilah Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang sama seperti Bapak dan ya, orang yang kita kasihi mungkin diperlakukan dengan keji, dibunuh. Saudara ingat, ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang berkuasa. Ketika kita datang kepada Dia, ketika terus kita memohon ya, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, dan Roh Kudusnya juga akan memberikan penghiburan bagi kita. Bahkan kita diberi kemampuan untuk bisa mengampuni dan menerima damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Biar kita terus alami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan saudara. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin dalam hal mengampuni juga ya. Kita bisa melakukannya karena ada Roh Kudus di dalam kita. Terpujilah Tuhan. Biar kisah ini akan terus memberikan kekuatan buat setiap kita, dan terus memberikan semangat buat setiap kita, dan juga pengharapan untuk kita mau belajar mengampuni sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar sebuah kisah yang sungguh luar biasa Tuhan. Bagaimana Engkau memulihkan sebuah hati yang hancur, hati yang diliputi oleh kepedihan yang luar biasa. Bagaimana Bapak dan yang istrinya dibunuh dengan keji, dengan kejam, tapi akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan bagi pembunuh istrinya, bahkan berdoa bagi keselamatannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami bisa melakukan perkara yang mustahil dalam hal mengampuni sekalipun. Terima kasih, karena Engkau sudah lebih dulu memberikan teladan kepada kami untuk mengampuni. Engkau lebih dulu mengampuni kami yang berdosa, yang tadinya pantas dihukum, tapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami pendengar di YouTube ini yang saat ini menghadapi penderitaan yang sama, pergumulan yang sama, kesedihan yang luar biasa, karena orang yang dikasih diperlakukan dengan keji, dengan kejam, bahkan nyawanya direnggut. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang akan terus menguatkan dan menopang kami. Ada Tuhan yang adil yang akan berkarya di dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, kami mampu melepaskan pengampunan dan memiliki damai sejahtera dan ketenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus mendekat dan melekat kepada Tuhan, bahwa kami terus mengandalkan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kami bisa mengalami semuanya ini. Kedamaian, ketenangan di hidup kami, walaupun dalam lembah kekelaman. Terpujilah Tuhan. Berkati seluruh mereka yang mendengar kisah ini Tuhan. Dan terus Tuhan berkarya. Biar Engkau terus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih. Dan terus berikan dukungan buat saya dengan like, subscribe, dan berikan komen yang membangun. Dan saudara bisa men-share kisah-kisah yang saya bacakan untuk memberkati juga orang lain, dan saudara juga menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Shalom. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.